Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021, nggak terasa sudah di bulan 10 tahun 2021. Ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat dari astrologi, bulan sudah sampai di Leo. Ini adalah tentang kreativitas. Ini saatnya kita untuk menilik kembali apa yang membuat kita happy. Bagaimana rasanya punya sinar ya, yang datangnya dari dalam hati dan membuat cerah ya, membuat cerah keseharian kita. Pengaturnya Leo adalah matahari. Jadi kita ingin bersinar. Dan matahari sedang conjunction dengan Mars. Jadi seharusnya, atau kalau kita mau bersedia untuk mengambil energi maksimal adalah ketika kita sangat termotivasi untuk menunjukkan kepada dunia siapa diri kita. What we are made of. Kita tuh terbuat dari apa? Kita itu tak lain adalah sejuta talenta yang ingin segera dikembangkan, potensi yang ingin segera dikejawantahkan. Semua yang ada di dalam kita itu seperti berteriak ingin mendapatkan perhatian supaya difasilitasi untuk muncul ke atas. Jadi mungkin buat beberapa ini termasuk terlihat dari dari sosial media ya, buat orang-orang yang memang punya kemampuan besar atau keinginan untuk tampil di publik. Karena biasanya kalau di sosial media tuh kalau kita mau posting sesuatu kan kita ingin pamer sesuatu, dan itu semua sah-sah aja ya, dan memang zamannya adalah zaman ini itu akan terfasilitasi, kayak kita punya ide banyak untuk menunjukkan ke dunia what I am capable of gitu. Ini sekarang. Dan itu semua yang kita pamerkan itu bukan hal yang ujuk-ujuk. Kemarin enggak, kita udah lama itu mikir bahwa kita bisa bikin video yang lucu kali, yang begini ya, kayak gitu. Jadi itu bulan yang trine dengan South Node di Sagittarius, dan dia juga trine dengan North Node tentunya. Itu yang bikin kita terdorong banget. Jadi energi matahari yang pada saat ini juga oposisi dengan Chiron itu seperti tadinya nggak berani gitu, tadinya nggak berani muncul. Jadi tadi kan saya ceritanya adalah sosial media, karena semua orang pasti punya kontak dengan sosial media. Tapi nggak harus sosial media, ini bisa di kantor, bisa di rumah gitu ya. Kalau di kantor juga biasa, mungkin di rumah termasuk kalau misalnya anak kita yang tadinya shy gitu ya, tiba-tiba terdorong untuk, Bu, saya kayaknya mau, saya berani nyanyi di depan kelas. Aku mau nyanyi lagu yang ini yang kita udah pernah latihan kemarin itu, Bu, gitu. Jadi something like that. Ada sesuatu yang membuat seseorang lebih berani untuk menunjukkan siapa diri yang sebenarnya. Nah, kalau di sini ditambahkan ceritanya memang bulan walaupun kita ingin produktif dan semua fasilitas di langit seperti mendorong kita untuk maju, tapi bukannya tanpa tantangan gitu. Tantangannya adalah ketika kita pikir kita punya peran yang tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi kayak kamu tuh kan harusnya jadi murid yang gak usah show off dong. Ngapain show off gitu, nggak pantas banget sih. Nah, jadi hold back-nya yang menghentikan kita untuk mengoptimalkan energi yang sudah kita terima adalah pikiran kita bahwa kita seharusnya tidak begini, kita seharusnya begitu, tapi semua yang menahan. Just saying. Jadi kalau misalnya kita bisa melampaui pikiran bahwa udahlah nggak usah dipikirin, ngapain, siapa yang bilang kita harus begitu. Nah, kalau bisa ngelewatin itu, kita bisa sampai pada titik dimana seperti penggambaran ini. Ya kita tuh kan aslinya matahari, artinya kalau kita mau posting di sosial media juga kan ada sesuatu yang ingin kita
iluminasikan keluar. Apapun itu, kita pengen cerita, kita pengen menyampaikan tentang diri kita. But somehow kita ragu gitu. Penggambarannya di tengah, cowok yang bingung, posting nggak ya? Udah tinggal 1 klik lagi di posting. Escape aja, nggak jadi, kayak gitu. Anyway, kalau dari penggambaran sini, ini hanya masalah waktu. Karena yang namanya talenta itu kayak dia akan struggling untuk bisa keluar dan ditemukan. Dan tidak peduli apakah dia umurnya 3 tahun, ya, 12 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau 90 tahun. Dia tetap akan berusaha untuk dimunculkan. Karena memang itu fitrahnya. Jadi semua gift, semua talenta yang kita punya itu memang udah kita tanam juga. Pada waktunya dia ingin keluar. Oke, 1 kartu dari salah pencet yang ini. Mystical Shaman, ini kartu utamanya dari decknya ya. This is the symbol of the myth maker and the storyteller. Jadi kalau ada legenda yang diturunkan, ada cerita, ya, Malin Kundang, whatever itu, storyteller kan, itu ini adalah saatnya kita bikin kayak milestone dari satu periode, who is neither made of or nor defined by the story. Instead, he observes it, evolves through it, perceives all aspects of it. In so doing, the mystical shaman represent the ability to dream a new story. Jadi di sini ya itu tadi, ketika kita ingin bersinar, kita ingin menceritakan sesuatu, kayak di media sosial media tuh sama, kita juga storytellernya, kita yang bilang. Dan mungkin lebih dari sekedar sosial media, ada hal yang besar yang ingin dicatat dalam record book, anything. Levelnya tidak terbatas. Kalau kita lihat 5 kartu dari The Psychic Tarot ini current situationnya adalah harmoni. Jadi ini kan pada saat ketika kita punya satu kestabilan sehingga kita berani untuk loncat. Jadi kita loncat kan kalau nggak sedang dalam kondisi goyah. Nah, kita berharap bahwa kita gain something dengan situasi ini. Mumpung lagi kita punya kesempatan untuk bersinar, kita bersinar. Nah, ini kalau hidden influencesnya, keberanian yang cuma 1 hari ini bisa membuka pintu untuk hal yang lebih besar lagi, new beginnings. Karena new beginnings yang di sini kartunya adalah kartu Major Arcana. Tapi advice-nya adalah rest and rejuvenate. Artinya kita nggak ekspektasi apa-apa, udah tenang aja. Yang penting happy. Kalaupun belum ada kesempatan, ya tenang aja dulu, istirahat. Jadi kalau saya sendiri kan kebetulan saya kerjanya kan memang bukan kantoran. Jadi ada waktu konsultan gitu ya, konsultan per pekerjaan. Kalau pas lagi in between assignment istilahnya, saya kadang-kadang suka cemas sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya pengalaman saya mengatakan saya nggak pernah perlu cemas, karena ini adalah waktu yang diberikan kepada saya untuk istirahat. Karena next time, the next assignment datang, kamu akan merindukan istirahat. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman kalau punya kesempatan istirahat. Karena next assignment-nya belum tentu memberi kesempatan untuk istirahat. Dan resultnya adalah rejoice and celebration. Ini kan new something, kan new assignment, something. Dan kita memang bersinar, kita malu aja masuk ke arena tersebut di mana kita akan mampu bersinar di situ. Hanya saja kita kadang-kadang terlalu banyak berpikir, overthinking gitu. Adaptability, changes, iya perubahan. Jadi emang kayaknya oke, ini sebenarnya agak beda dengan yang ini tadi. Kan situasinya dia justru harmoni ya. Kalau di sini justru tidak, sama-sama energinya 2, tapi yang satunya harmonis, yang satunya confusing. Karena hatinya, kita lihat penggambarannya yang di bawah di dekat kakinya itu ada air yang bergejolak, itu emosi. Air itu emosi,
dan kapalnya itu naik turun sampai wah nggak karu-karuan emosinya karena kita sedang juggling, wah deg-degan, jadi jantung berdebar, darah mengalir begitu cepat gitu kan. Ini tantangannya surrender. Nah, karena kita nggak bisa mengalihkan kecemasan menjadi hal yang lebih produktif, termasuk istirahat itu adalah hal yang produktif, karena next time kita merindukan istirahat kan. Makanya ini menjadi tantangan, udah kita harusnya melihat, atau pengalaman juga mengatakan kalau pas lagi kosong itu bukan berarti nggak jelas masa depan, hanya saja memang ini kesempatan untuk istirahat dulu. Oke, ini kembali kan, Eight of Wands terbalik disarankan, artinya nggak usah buru-buru, tenang aja, nanti kecapean lo, nervous energi. Ya karena ini kan saran, berarti jangan begitu kan. Ini outcome-nya adalah unequal relationship, new relationship, balancing inner. Ya, jadi memang dua kartu, Two of Pentacles sama Two of Cups terbalik di outcome itu menunjukkan justru kebalikannya ini, ya, harmoni. Tapi ini energi yang sama. Jadi tinggal kita berpikir bahwa mungkin di sini juga kita berusaha mengharmoniskan, karena current situation-nya adalah kita berusaha untuk membuatnya seimbang karena kita ingin meloncat sesuatu, mencari hal baru gitu ya, mendapatkan keuntungan, tetapi sebenarnya memang eranya sedang berubah sehingga nggak ada yang bisa diprediksi sama sekali. Begitu sih. Kita lihat spirit guides-nya untuk menutup bacaan hari ini. The key to happiness is to be fully in the present moment. Only in the present moment is happiness possible. Iya, semua kebahagiaan itu hanya bisa dinikmati pada hari itu. Kalau kita bahagia memikirkan yang depan, namanya sedang berhayal. Dan mungkin ya anyway, momen tersebut berhayal sama dengan membuat happy, ya happiness, tapi tetap living in the moment. So apapun itu, seberapapun kita merasa cemas, cobalah untuk mencari kebahagiaan. Ini kayaknya saran yang gak pernah berhenti ya, bolak-balik, ini lagi. Tapi rasanya memang mungkin yang paling sukar buat kita adalah just be at the moment and be happy at the moment. Itu kayaknya memang kita harus belajar super keras untuk mampu bisa sampai pada state ya, kondisi bahwa kita bisa happy di situasi apapun. Dan kunci dari keberhasilan hidup kita adalah kalau kita happy pada momen tersebut. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.